Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung FM 97,6 MHz kembali hadir ke tengah ruang dengar Anda. Pendengar Anda bisa saksikan kami di RRI Bandung Live, juga melalui FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Mutiara Pagi kali ini akan mengupas topik menarik mengenai menjaga aset dunia akhirat. Waduh, agak lumayan berat ini bahasan kita pagi hari ini. Kajian kita pagi hari ini bersama Ustazah Tuti Herawati SE atau biasa kita sapa Ustazah Hera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustazah? Alhamdulillah segar sekali. Alhamdulillah saya dengan hijau-hijau sejuk begitu ya. Mudah-mudahan juga topik bahasan yang akan dikupas di Mutiara Pagi ini mengenai menjaga aset dunia akhirat juga ini menjadi bekal, menjadi jembatan untuk kita bisa benar-benar menjaga apa yang menjadi aset dunia akhirat kita. Ini sebelum kita ngobrol-ngobrol menarik sekali, banyak sekali yang akan ditanyakan mungkin. Kita akan simak dulu bersama pendengar dan pemirsa RRI ini tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustazah kita. Silakan Ustazah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Apa kabar pemirsa Mutiara Pagi dan juga Teh Dama? Alhamdulillah. Alhamdulillah di pagi hari ini yang penuh dengan barokah dan hidayah, kita masih diberi kesempatan untuk menyapa pemirsa Mutiara Pagi dan mudah-mudahan kita bisa menggali ilmu dan menuai hikmah apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Dan pada kesempatan pagi hari ini insya Allah bahasan yang akan kita bersama-sama ikuti adalah dengan tema seperti yang tadi Teh Widi sudah sampaikan, yaitu menjaga aset dunia akhirat. Di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu dan di sisi Allah pahala yang besar. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa harta yang kita miliki dan anak-anak yang kita miliki itu adalah cobaan, dan cobaan itu pasti ada terhadap setiap manusia, apakah itu dengan hartanya atau dengan anak-anaknya sendiri ataupun dengan hal yang lain. Dan bagi mereka dan kita sendiri, kalau misalnya dapat melewati ujian tersebut, insya Allah pahala bagi kita ya. Di samping pahala bagi kita, kita juga keuntungan buat kita akan terhindar dari azab neraka. Dan di dalam mengamankan harta kita, salah satunya adalah bisa aja misalnya dengan ditabungkan, ya itu harta yang kita miliki, atau dengan deposito, atau ada juga dengan menginvestkan di bidang usaha yang maksudnya dan berharap bahwa harta itu akan bertambah. Itu sih sepertinya sah-sah saja, tapi itu mungkin Teh hanya untuk dunia saja ya. Iya. Untuk akhiratnya kita belum dapat. Nah, karena aset yang kita miliki itu berupa harta biar kita sampai nanti untuk bekal kita di akhirat, harus dengan apa?
Kalau misalnya hanya dengan nabung, dengan deposito, atau misalnya dengan diinvestkan dengan usaha yang lain, itu hanya sebatas dunia. Untuk akhiratnya, ya harta kita bisa dengan dijadikan infak atau amal jariah. Misalnya dengan membangun masjid, membangun sekolah-sekolah, atau misalnya membangun sarana yang dibutuhkan sama hajat orang banyak. Nah, itu mungkin ya yang bisa dijadikan untuk bekal kita nanti di akhirat, harta yang kita miliki itu. Dan untuk harta dan aset yang lainnya, selain harta yang kita miliki berupa finansial atau misalnya pas aset-aset yang ada yang kelihatannya fisiknya, kita juga bisa untuk menjaga aset selain di dunia dan di akhirat, itu ada pada anak kita. Ya. Karena kenapa? Ada hadis yang berbunyi bahwa manusia itu semua akan mati, dan yang hanya bisa terbawa sampai dia setelah meninggal itu masih terus mengalir itu adalah satu, amal jariah, yang keduanya anak soleh dan soleh yang selalu mendoakannya, dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Gitu. Nah, kenapa anak harus benar-benar dijaga? Karena kalau untuk kita nanti bakal di akhirat, selain dengan pahala kita, terus dengan kebaikan-kebaikan yang kita sudah kita kerjakan di dunia ini, dan nanti setelah kita meninggal, Masya Allah ya, kalau misalnya kita mempunyai anak yang soleh dan solehah, kita tuh akan terus menerima pahala itu dan tidak akan pernah berhenti kalau selalu anak tersebut mendoakan kita semua. Misalnya dengan cara misalnya si anak tersebut biar menjadi anak soleh dan solehah, misalnya satu, dengan mengajarkan sejak dini bahwa yang namanya hidup ini adalah pilihan. Kenapa pilihan? Mau dibawa kemana hidup kita ini? Mau dibawa misalnya dengan keburukan, yaitu dengan meninggalkan semua perintahnya, atau mungkin dengan kebaikan, dengan mendapatkan pahala, yaitu menjalankan semua perintahnya, gitu kan, atau meninggalkan perintahnya. Yang satu, untuk menjaga agar anak kita menjadi soleh dan soleh, satu adalah sejak dini kita ajarkan sholat. Ya. Karena yang namanya sholat itu adalah segala hal yang kita lakukan itu lebih utama dibandingkan dengan hal yang lainnya, gitu. Dan dengan sholat itu kita akan terhindar dari perbuatan yang sebetulnya tidak harus gitu ya kita lakukan gitu, dan akan menghindari kita dari perbuatan dosa gitu. Terus yang keduanya, untuk anak yang soleh dan soleha itu dari sejak dini kita ajarkan tentang ketauhidan ya. Kenapa? Karena dari sejak dini kalau misalnya anak kita sudah mengenal Allah, bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha melihat dan maha mengetahui. Karena anak itu kan tidak selalu kita harus ada membimbingnya ya di depan anak-anak. Pasti sekali waktu kita tuh akan meninggalkan mereka gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah menanamkan tentang tauhid, selagi mereka di luar bimbingan kita dan jauh dengan kita, pasti mereka itu akan ingat kalau misalnya pas mereka akan melakukan hal-hal yang menyerempet ke dosa. Ingatnya kenapa? Bahwa Allah itu melihat kita, bahwa Allah itu mengetahui kita, bahwa kita itu pasti sama Allah tuh benar-benar ada dalam penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bisa mengerem gitu. Atau yang ketiganya, menjaga anak menjadi soleh-solehah, yaitu sejak dini kita ajarkan untuk berkata lemah lembut,
berkata sopan santun, berkata dengan ramah, dengan menghargai orang lain. Karena dengan berkata sopan santun, ramah, dan menghargai orang lain, itu komunikasi kita itu akan lebih lancar ya, si anak dengan orang lain itu. Dan mungkin orang lain tuh akan lebih menghargai anak-anak kita gitu. Nah itu mungkin salah satunya yang menjadikan anak kita soleh dan solehah. Terus untuk yang ketiganya yaitu aset, menjaga aset yaitu untuk dunia dan akhirat, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat misalnya kita bisa mengaji, biarpun misalnya cuma satu ayat atau misalnya hanya sebatas Al-Fatihah, tapi kalau sama kita diajarkan lagi ke orang lain, insya Allah pahalanya tuh akan mengalir waktu pas kita meninggal. Kenapa? Karena yang diajarkan sama kita terhadap orang tersebut, sama orang tersebut disampaikan lagi, diajarkan lagi ke orang lain, pasti kan akan bertambah dan bertambah terus gitu. Jadi itu salah satunya ilmu yang bermanfaat gitu, mengajarkan membaca Al-Quran terhadap orang lain, biarpun memang cuma misalnya beberapa ayat atau misalnya cuma hanya sekedar Al-Fatihah sampai insya Allah. Kalau misalnya selagi bacaan itu masih dimanfaatkan sama mereka atau misalnya masih dipakai sama mereka, insya Allah nantinya juga akan nyampe ke kita kalau misalnya pas kita sudah meninggal gitu. Jadi amal jariah begitu. Nah, jadi amal jariah, iya. Baik. Kami tentunya juga mengingatkan Anda untuk menyimak siaran kami melalui FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung, pendengar, ataupun juga Anda bisa saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Program Mutiara Pagi hadir ke ruang dengar Anda dari Senin sampai dengan Kamis. Tentunya di edisi hari Jumat ini Mutiara Paginya edisi spesial karena berjaringan bersama RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon. Menarik sekali tadi bahasan yang disampaikan oleh Ustazah Hera bahwa aset dunia akhirat yang tentunya perlu dijaga adalah dari putra-putri anak kita begitu ya. Bagaimana ini berkaitan dengan pola didik mungkin Ustazah ya, bagaimana mendidik seorang anak menjadi aset yang berharga di dunia maupun di akhirat. Konteks sukses mendidik anak di dunia dan di akhirat itu dari sudut pandang syariat seperti apa, Ustaz? Ya itu tadi agar anak-anak kita dari sejak dini sudah terbiasa dengan cara-cara ibadah yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah. Nah kita jangan lewatkan salah satunya itu untuk membaca Al-Qurannya. Tiap hari minimal ada mungkin ya 5 menit 10 menit untuk membaca Al-Quran bersama-sama. Dan di dalam bacaan Al-Quran tersebut jangan hanya untuk membacanya saja, tapi ya diajarkan artinya, atau misalnya itu memahami isi kandungan Al-Quran tersebut. Karena yang namanya Al-Quran itu kalau misalnya kita baca, hanya baca saja, sementara kita mau mengamalkan dan kita mau menyampaikannya ke orang lain tanpa kita tahu artinya, dan kita tanpa tahu isinya itu apa, dan kita tidak dipahami, ya apa yang mau kita amalkan ya? Terus apa yang mau kita sampaikan terhadap orang lain? Karena yang namanya Al-Quran itu segala isinya ada di situ ya, dari mulai untuk dengan kebaikannya, keburukannya, dengan dosa, dengan pahala di surga, sampai hal-hal yang kecil yang namanya bumbu-bumbu yang kayak gitu kan ada ya di situ ya dininya. Jadi ya salah satunya itu menanamkan dari sejak dini, mulai mengajarkan si anak untuk membaca Al-Quran
dan menjadi kebutuhan gitu. Jadi kalau misalnya pas mereka tidak membaca Al-Quran dalam satu hari biarpun satu ayat, mereka akan merasa kehilangan. Oh, saya ini ngapain ya? Kok kayaknya tidak tenang? Oh ya, saya belum baca Al-Quran gitu. Ada pembiasaan yang dilakukan sedini mungkin begitu ya, itu, ya. supaya menjadi tuman kalau kata orang Sunda ya, Ustazah. Ada lagi satu keterangan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, begitu. Ini konteks seperti ini, apakah kita harus mendidik anak itu seperti di zaman sekarang? Ada perbedaan mungkin ya dengan zamannya saya, zamannya Widi dulu, pola didiknya straight itu begitu ya. Tapi anak sekarang ini kan kalau dikerasin semakin keras juga anak zaman sekarang, ya, Ustazah. Betul. Gimana atau narekahan kalau kata orang Sunda. Apa yang harus dilakukan ketika kita berpacu pada didiklah anak sesuai dengan zamannya. Di zaman dulu sama zaman sekarang kan beda. Oh, jauh. Jauh beda banget ya. Kalau yang sekarang, kalau dulu ya kita misalnya kita pulang mainnya kayak Widi ya. Kalau misalnya tugas kita di rumah belum dilaksanakan, belum dilakuin, belum dikerjakan, kita mau pulang ke rumah tuh takut ya. Takut dijebrot. Takut dijebrot lah, takut di badan ya. Kan kalau orang tuh ke badan. Terus kalau saya dulu dididiknya kalau misalnya pas saya pulang sekolah telat, lemari makan dikunci. Iya. Jadi sebelum tugas saya kan beres-beres sama cuci piring. Jadi sebelum cuci piring itu beres, ya si lemari makan itu sudah dibuka. Jadi pulang sekolah ya harus nahan lapar gitu ya. Nah kalau sekarang anak sekarang pada susah makan juga. Diterapkan seperti itu, senang-senang aja kali ya. Kenapa senang? Karena kadang-kadang makanan di rumah yang kita sediakan kalau tidak selera, dia larinya keluar dengan pesen GoFood lah atau misalnya ini dengan teman-temannya. Jadi ya kita harus pinter-pinter. Dengan cara itu kita nggak bisa, ya harus kita pinter-pinter gimana caranya gitu biar si anak tersebut mau ngikutin gitu. Mau ngikutin tuh apa yang kita makan, ya dia juga harus makan, jangan sampai dia makan di luar gitu. Nah seperti itu ada kaitannya dengan gadget ya itu ya. Karena kita sekarang kan apa-apa tinggal gini pesen GoFood pesen kayak gitu. Tapi insya Allah kalau misalnya kita dari sejak ini sudah menanamkan untuk saling menghargai di rumah. Saling menghargai itu jangan saling menghargai dalam hal misalnya yang besar yang kecil juga. Misalnya ya kita menghargai di rumah sudah ada yang memasaknya. Ya tolonglah dimakan gitu. Terus kalau misalnya pas ada lagi misalnya kalau kita dulu kan kalau misalnya berangkat sekolah dikasih dulu mah masih waktu saya dulu masih berapa ya perakan kali ya perak. Kalau sekarang kan kadang-kadang dikasih sesuai yang udah kita hitung ya, misalnya untuk bensin kalau misalnya buat kendaraan atau misalnya untuk angkutan umum dengan gitu. Tapi mereka kadang-kadang kan minta lebih ya. Nah, kenapa? Coba harus seperti itu gitu. Padahal kan di rumah sudah disediain makanan, bisa bekal makanan kalau misalnya dia mau. Tapi alasannya anak-anak apa? Kan teman-teman yang lain juga pada jajan gitu kan. Terus saya malu, saya gengsi gitu. Nah itu untuk menjaga biar anak itu tidak gengsi, biar anak itu menghargai. Ya salah satunya dari sejak awal kita jangan membiasakan diri terhadap si anak tersebut untuk yang namanya nyeleneh itu apa ya? Ya beda dari yang lain. Biarkan saja mereka mahiwal. Biarkan saja di di luaran sana orang-orang memberbicarkan apa-apa. Yang penting anak kita tetap ada di jalan yang lurus, tetap dia dimanapun menghormati orang tuanya, dia menghormati teman-temannya. Biarpun itu yang namanya sekarang yang namanya HP orang lain udah yang pro gitu ya. Anak-anak saya dididik dari ini jangan dengar kata orang lain. Kata orang lain belum tentu nyaman buat kita. Biarkan saja mereka. Nah itu salah satunya mungkin. Ya salah satunya itu harus benar-benar kita tuh
bukannya kita mau mendikte anak, enggak, cuman ya kita di los aja misalnya, silahkan aja, tapi ya pengawasan kita, dalam pengawasan kita juga, jangan sampai kita kecolongan gitu kan ya. Makanya saya tuh kalau di mana-mana pasti selalu telepon, Ade lagi di mana, mau pulang jam berapa gitu ya dulu sebelum pas ini. Karena apa? Karena yang namanya sekarang itu Tewidi ya, coba di luar sana, ya Allah, astagfirullahaladzim. Tewidi mungkin sering nge-scroll di TikTok, di FB, di ini, ada yang sesama jenis. Sampai ada yang sekarang dunia malam apa? Dugem itu? Dugem. Di mana-mana sekarang sudah marak. Terus yang namanya maghrib, anak-anak bukannya ada di rumah atau mengaji kayak gimana, malah berdandan bersolek dengan pakaian astagfirullahaladzim. Nah jangan sampai ya seperti itu ya. Ya itu sekali lagi dari sejak dini kita menanamkan ke anak kita, biarkan saja orang lain mau berkata apa, yang penting adik teteh ada di jalur yang benar, terus benar-benar masih mau menghargai adanya orang tua, terus masih menghargai juga orang lain, biarkan orang lain mau kayak gimana, kayak apa ya mungkin. Iya. Kemudian untuk bisa sampai pada titik anak ini menjadi harta yang memang benar-benar bisa dibawa untuk jadi bekal kita begitu, Ustazah. Bekal ketika kita berpulang, ini satu cita-cita orang tua tentunya pasti mengharapkan bahwa pada akhirnya mengharapkan bahwa putra putrinya, anak-anak yang Allah titipkan melalui rahim seorang ibu ini adalah aset yang betul-betul bisa menjaga, tidak hanya selesai sampai di dunia, tapi juga terus mengirimkan doa tidak terputus ketika memang kita sudah kembali berpulang begitu. Ini bukan mendidik, bukan hal yang mudah ya, bukan sehari dua hari Ustazah. Konsistensi perlu sekali diterapkan, entah itu kita sebagai orang tua, sebagai pendidik. Ini ada tips nggak nih Ustazah untuk bisa konsisten? Kadang kita kalau lihat anak rewel, gasok aja, anaknya nggak boleh main gadget, terus karena anaknya guling-guling, tantrum, sok begitu. Akhirnya anaknya ngamuk-ngamuk lagi. Gimana untuk kita bisa konsisten dalam memberikan pola didik terhadap anak zaman now, Ustazah? Zaman now, betul. Nah sekarang kebetulan saya kami sama cucu saya. Saya punya cucu 4. Dan dari dia umur 3 tahun dia sudah mengenal gadget, sampai sekarang juga yang satu udah susah untuk, kalau yang 3 alhamdulillah masih bisa diarahkan, tapi yang satu begitu kalau misalnya pas dia megang HP dia nangis, terus dia tantrum. Kenapa? Karena ya pembiaran itu dari awalnya memang kita sudah salah pembiaran ya. Harusnya dari awal udah tahu gitu bahwa itu tuh salah. Kita tuh harus resiko apapun ya jangan sampai gitu si anak-anak tersebut keenakan gitu dengan pembiaran tersebut gitu ya, anteng gitu seperti itu ya. Karena dalam surat surat Tahrim 66 itu kan nggak cuman untuk orang tuanya saja, tapi keluarganya. Seperti ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhun nasul wa hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Na'udzubillahi min dzalik ya, itu ya. Nah, untuk menjaga tipsnya sih kayaknya tidak banyak ya, Teh Widi ya. Sudah tadi saya paparkan di awal. Cuma satu aja, anak-anak dari sejak dini kita arahkan, yaitu dengan satu, dia belajar sholat. Keduanya, dia mengenal tauhid tentang keesaan Allah. Terus yang ketiganya, dia itu harus benar-benar ingat gitu ya, bahwa kita itu tidak selamanya ada bersama mereka gitu. Jadi ya apapun ya dia harus mandiri gitu. Tidak boleh selama pas ada orang tuanya dia berbuat baik, berlaku baik. Tapi di luar sana ternyata
malah ya jangan sampai kita kecolongan. Ya tipnya itu aja, kita dekat dengan anak, kita rangkul dengan anak kita. Nah satu ya mungkin kalau misalnya anak kita dia berbuat salah, jangan kita marahin, jangan kita langsung gas bahwa kamu salah. Itu akan malah menjadi anak tersebut frontal, terus malah dia tidak menghormati kita sebagai ibunya atau sebagai bapaknya. Kita malah rangkul, kita maafkan dia. Nanti lama-lama si anak tersebut akan merasa malu. Oh, ibu saya itu karena begitu sayangnya ya sama kita. Tapi kenapa kok kita malah kayaknya mengabaikan gitu. Jadi selama ini kalau misalnya pas anak saya salah, saya langsung rangkul dia, terus saya langsung sudah dimaafkan kesalahan teteh, kesalahan adik. Udah yang sudah-sudah. Kita jangan mengulang lagi yang memang itu benar-benar salah. Kita kedepannya harus lebih baik lagi. Itu saja tipnya itu. Kita lebih dekat, lebih memperhatikan lagi si anak. Terus kita merasa dibutuhkan sama anak-anak. Jangan sampai pas begitu anak-anak butuh, kitanya malah kemana gitu. Itu ya, dia yang menjadi PR tersendiri, apalagi sekarang banyak sekali ibu-ibu yang memang bekerja harus mengulur dan membagi waktu antara tetap mengurus anak di rumah, memperhatikan kebutuhan anak dan lain hal sebagainya, karena ternyata berbicara tentang kebutuhan anak tidak melulu tentang apa yang dia makan, apa yang dia pakai dan apa yang dia butuhkan untuk urusan duniawi begitu ya, tapi kehadiran seorang ibu sebagai pendidik, sebagai teman begitu ya, ini juga sangat dibutuhkan bagi seorang anak di zaman sekarang begitu saja. Ini obrolan tentang anak tuh tidak akan selesai-selesai. Nggak cukup 30 menit. Kita sampai pada kesimpulan mungkin Ustazah ada yang ingin disampaikan di sesi terakhir obrolan kita di Mutiara Pagi. Terima kasih Teh Widi untuk kesimpulan yang barusan saya paparkan, yaitu menjaga aset dunia akhirat. Ya salah satunya kita harus ingat bahwa kita nanti kapanpun dan kita tidak kenal waktu bahwa kita akan dipanggil sama Allah. Nah, biar kita nanti di sana tidak keung kali ya. Keung di alam kubur, atau misalnya pas nanti begitu pengen dapat sisa kubur, tapi dengan kita menjaga dan mempunyai anak yang soleh, insya Allah kita akan ditolong nanti di sana gitu. Jadi ya kesimpulannya, jagalah aset dunia akhirat itu tuh yang berharga, yaitu harta kita dijadikan sebagai amal jariah, anak-anak kita jadikan sebagai anak soleh dan solehah, dan satu lagi yaitu ilmu yang bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Itu aja. Baik, luar biasa sekali topik bahasan kita di Mutiara Pagi kali ini bersama narasumber kami, Ibu Ustazah Teti Herawati SE atau biasa kita sapa Ibu Ustazah Hera, mengenai menjaga aset dunia akhirat. Dan terima kasih Anda tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Bandung FM 97,6 MHz, dan tentunya Anda selalu menyimak program Mutiara Pagi melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Saya akhiri program Mutiara Pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.